Di jalan tuh dari Mauk itu bang, udah sepi banget. Ketika lewat Carolina, tiba-tiba supir rem mendadak. Klik. Ada apa bang? Bos gitu, kayak ada yang lewat gitu kan. Tapi arah dari dalam. Saya beranikan diri gitu ya. Nengok. Astagfirullah saya. Sekali lagi tuh diulangin. Dah. Perasaan ada 5 gitu ya. Tapi kok tinggal 3. Saya penasaran lagi, tengok lagi. Tetap tinggal 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dapat rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan juga nih buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misteri sini. Dan kali ini kita udah berhasil menghadirkan lagi nih sob, salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalamannya buat teman-teman di rumah. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita kenalan siapa bapak-bapak di samping gue ini. Halo Pak. Halo Pak. Siapa namanya nih Pak? Maman Suratman. Biasa dipanggil siapa? Maman aja. Pak Maman tinggal di mana kalau boleh tahu nih Pak? Saya itu tinggalnya di daerah Mauk ya, sebelah kanan dari Amerika itu. Oke. Oh Mauk sini nih bang, kabupaten bang. Kabupaten, Iya. ya sebelah kiri itu Iya, asli Inggris. itu bumi Tangerang ya. Oke, siap. Dan ini Bang Maman ini kejadian tahun berapa kalau boleh tahu nih? Sekitar pertengahan tahun 2010 tuh bang. 2010 Iya. ya? Siap, tahan dulu ya Bang ya. Oke siap. Oke, gak usah lama-lama lagi, cari pose ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Jangan lupa tuh, lampu kamarnya dimatiin biar makin syahdu. Oke, langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Pak Maman, kisah pengalamannya nih Pak? Oh, kisah pengalaman saya itu waktu itu pada tahun 2010 itu saya jadi kondektur. Kondektur apa nih? Kondektur mobil Isuzu yang trayek Tangerang Mauk bang. Kebetulan saya mah nariknya malam terus bang. Dari sore pulang pagi. Waktu itu hari Sabtu malam Minggu. Emang saya tidak ada niat narik lah, pengen rileks gitu, pengen santai. Cuma badan memang lagi kurang fit. Ya mungkin lagi kecapean kali ya. Cuman teman saya itu ngajakin narik aja gitu kan. Saya bilang nggak usah lah, hati saya nggak enak, takut ada apa-apa. Apalagi ini Kliwon kan, saya ingat tangan Kliwon itu kan. Sabtu Kliwon maksudnya? Sabtu Kliwon itu bang. Makanya saya malas narik tuh, kalau Kliwon itu saya malas bang. Karena sering gitu ya, setiap Kliwon ada aja gitu perasaan-perasaan horor gitu bang ya, yang serem-serem gitu kan. Nah sebenarnya saya juga cerita serem bang ini bang. Kalau diceritain ke orang, kejadian saya yang aneh itu merinding lah kayak gini. Udah merinding duluan aja. Oke, jangan merinding dulu, kita cerita dulu baru merinding. Iya. Oke. Pada waktu itu jam 4 sore kita mulai berangkat tuh, return pertama. Itu return pertama itu biasa aja bang. Jadi pas narik penumpang sampai Tangerang, itu perkiraan 2 jam bolak-balik lah, kalau nggak ngetem. Nah, udah tuh biasa aja. Dari Tangerang ke Mauk, return kedua. Nah, di return kedua, jam 7 berangkat tuh. Habis maghrib lah, lewat lah gitu kan. Itu berangkat ke sana. Udah ngetem dulu tuh, ada penumpang 2. Udah biasa aja. Nah, ketika pas nyampe Wakap itu tempat pemakaman. Oke, tanah kuburan ya. Sebelum Wakap itu kebetulan ada pabrik bencang bang. Kata orang tua dulu ya. Itu memang serem karena kondisinya di pabrik itu banyak kayak hutan gitu bang, kebun. Nah di sebelahnya itu sawah-sawah. Dan orang tua dulu bilang di situ sering kejadian kecelakaan. Jadi kecelakaan di situ banyak kan yang maut. Pada waktu lewat Wakap itu, nah perasaan tuh kayak ada yang datang gitu di belakang gitu kan. Cuman saya nengok ke belakang mobil, nggak ada apa-apa, ada juga penumpang. Udahlah, bismillah aja berangkat lagi tuh. Nyampe Gintung tuh bang. Nah di situ juga kebetulan ada pohon ambon gede tuh situ tuh. Sama perasaan saya tuh merinding juga gitu, kayak ada yang ikut lagi gitu kan.
Emang itu jalan sepi atau ramai bang? Kalau pada waktu itu mah tahun 2010 masih sepi. Masih sepi ya? Masih sepi, lampu jalan juga udah belum ada. Jadi masih banyak sawah, belum ada perumahan. Di situ merinding lagi tuh bang, kayak ada masih ngikutin. Saya bilang, jangan ganggu gitu kan, masing-masing aja lah. Biasa aja lagi tuh bang. Nyampe lagi di KM. KM itu daerah Priuk, ada wakaf umum lagi di situ pak. Jadi di wakaf umum itu kayak ada yang pengen ngikut. Kok tumben amat ini ya? Hari ini kayak ada yang ngikut aja gitu kan. Lah mudah-mudahan bawa hoki lah kata saya kan. Udah begitu, udahlah cari penumpang lagi tuh. Berdiri kan di pintu kan. Kalau merinding masuk ke dalam gitu kan. Kita juga agak takut gitu kan. Oh zaman dulu masih 2010 masih ini ya. Masih ngegantung tuh kenek itu bang. Cinere si gandul Ya gitu. Ya. Tangerang gitu kan. Udah. Itu return kedua masih tuh bang. Cuman ada kayak ada yang ngikut aja. Udah nyampe Pasar Baru kita sampai pos tuh bang, sampai atas. Nah di atas juga ngetem lagi tuh lah, nyantai dulu lah. Itu sempat bengong bang saya bang. Kata supir, lu kenapa bengong aja? Enggak bang, lagi kurang fit aja. Ya nggak berani cerita tuh, takut supir takut lagi, tadi yang kenarik lagi bang. Jadi udahlah, ngopi santai. Udah ngopi, udah tuh saya nyari penumpang. Sekitar jam 8:30 lah ngetem situ tuh. Udah pulang berangkat lagi ke arah Mauk. Oh, balik lagi. Balik lagi tuh. Iya. Biasa aja kalau pulangnya mah. Ya ada penumpang juga ya kita taikin. Kalau ada yang turun ya turun. Biasanya kalau yang turun tuh setiap perapatan, misalkan perapatan oja ya kan. Saya nengok gitu kan. Penumpangnya ada yang turun gak nih? Nggak ada. Ya udah lanjut ya kan. Nah, udah singkat cerita, saya nyampe Mauk tuh. Saya bilang ke supir, "Bang, udahlah. Kita sampai sini aja nariknya. Kenapa lu nggak mau narik lagi? Udah ikut lagi 2 rit lagi." "Nggak enak." "Kenapa?" "Badan gua nih bang, pada sakit." "Kenapa?" "Udah 2 rit lagi." "Ya udahlah." "Jam berapa pulangnya?" kata saya. "Kalau nyampe jam 12 saya nggak mau." "Udah sampai pagi," kata dia. "Tenang aja," kata dia. "Ya udahlah," kata dia, "udah tanggung begadang." "Ya udah tuh, tunggu jam 11 aja," kata dia. Dari jam 11 kita dari sana, ya kan. Ya udah kalau begitu. Sekitar jam 11 itu kita udah berangkat ke Tangerang. Karena ngejar jam 12 sudah di sana. Ya karena kebetulan malam penumpangnya jarang, jadi cepet tuh nyampe Tangerang. Udah jam 12 kurang udah nyampe Tangerang. Udah nyampe Pasar Lama tuh. Ngetem di situ nungguin tukang bakso pulang. Tukang bakso siapa nih? Tukang bakso yang suka belanja kalau langganan gitu kan, langganan penumpang. Oh, iya. Tukang bakso belanja ke pasar. Belanja ke pasar, biasa kan kita jemput tuh. Dia tuh kan biasanya jam 12 sama jam 2. Nah kebetulan itu yang jam 12, ya kan jam 12 pulang. Udah kata si supir, udah ini return ketiga, narik tuh udah tukang bakso. Cuman kebetulan cuman sedikit tuh dari Pasar Anyar. Berapa tuh penumpangnya? Cuma dapat 3 orang. Oh, 3 orang. Udah cabut aja ngejar waktu biar return keempat dapet ya kan. Ya udah sambil ngerayap gitu kan, namanya ngerayap tuh cari penumpang pelan-pelan. Di Panarub ngetem lagi ya, dapat 1. Terus ngetem lagi di Sangiang dapat 1. Sekitar jam 12:30 tuh. Akhirnya udahlah bablas aja. Tuh. Udah bablas aja sampai Mauk tuh. Nah, udah sampai Mauk. Udah kalau mau istirahat dulu, nunggu tukang asin berangkat. Return terakhir dah kalau memangnya udah nggak kuat ya kan. "Iya bang, sebenarnya udah nggak kuat karena badan berat." "Emang kenapa sih, ada apa sih?" kata dia. Saya nggak berani bilang bang. Kalau ada yang ikut itu nggak berani bilang. Jadi takutnya dia takut juga gitu kan. Dan timbulnya kenarik gitu kan. Udah tanggung ya kan, begadang. Ya udahlah, kita ngopi dulu lagi aja. Nyampe Mauk itu jam 1 lewat. Karena ngerayap kan gitu tadinya, jadi nyampe Mauk jam 1 lewat. Sekitar 1:30 tuh kita start lagi. Nyari penumpang lagi tuh dari Mauk, bawa tukang ikan asin. Saya berangkat dari Mauk. Nah, udah tuh yang namanya di jalan tuh dari Mauk itu bang, udah sepi banget. Itu yang namanya pohon, anginnya itu tiupan anginnya sur gitu, kerasa banget dinginnya. Kan saya kan berdiri di pintu nyari penumpang. Nah, ketika lewat Carolina, tiba-tiba supir ngerem mendadak. "Ada apa bang?" "Ada yang lewat," katanya. Pas saya nengok ya bang, itu tim bating gitu bang ya.
itu wah kalau dilihat tuh tuyul kayak tuyul gitu, cuman mukanya belang hijau bang. Pas saya lihat dia tuh nyebur ke bedeman air tuh bang. Yang di daerah kita kan ada bedemanan tuh. Nah di situ masuk ke bedeman itu bang. Itu bang jalan aja terus kata saya. Ya udah jalan tuh. Itu udah saya nggak mau berdiri di pintu lagi tuh tadinya. Makanya pas saya nggak di luar lagi diomelin sama supir. Udah sih nggak usah takut kata dia. Udah cari penumpang lagi tuh. Udahlah saya kepaksa keluar lagi bang, keluar pintu lagi tuh bang. Nah di Pasar Jati tuh ada penumpang 2 tukang kuli panggul bang biasanya tuh. Yang biasa mau ke pasar lama. Nah udah naik tuh 2 tuh. Udah saya masih di luar aja tuh ya. Padahal mah udah kerasa banget itu yang tadi ngikutin itu. Akhirnya ya udahlah bismillah aja berangkat lagi tuh. Nah ketika sampai Pasar Baru tuh. Di Pasar Baru itu ada beda lagi kayak perasaan merinding gitu bang. Kayak masih ada yang nempelin gitu kan. Berasa kayak ada yang ngikutin. Ada yang gitu. ngikutin masih tuh yang waktu dari siang nih kok perasaan kayak sama lagi tadi ya. Lah itu mungkin kecapean kata saya di hati tuh bang. Udahlah narik aja lagi. Tuh di Pasar Baru ngetem. Jam 3 kurang. Itu udah langganan bakso tuh bang penumpangnya. Adalah sekitar 3 orang. Tapi masih nunggu sebentar. Nunggu 1 orang lagi baru kita berangkat. Karena kan takut keburu subuh. Jadi dari Pasar Baru itu 4 orang naikin penumpang tuh. Itu yang waktu ngetem bang. Nah sambil ngerayap perjalanan mau ke arah Mauk gitu kan. Itu penumpang adalah kurang lebih 14 tuh bang. Totalnya tuh naik. Totalnya itu. Itu orang ke pasar semua kali ya bang ya, dari pasar ya? Pulang dari pasar bang. Iya, Kayak termasuk gitu. tukang bakso gitu kan, tukang pasar, kuli panggul juga ada yang udah pulang gitu kan. Sampai Gintung ada yang turun. Pokoknya di Gintung, Jati, itu ada yang turun. Ketika sampai Carolina tuh ya, ada juga yang turun. Cuman saya masih di belakang bang, duduknya di bangku penumpang. Saya hitung lah tinggal 5 orang tuh sisanya. Saya tanya bang mana Mauk, ternyata yang satu jawab Mauk bang katanya. Tapi yang di belakang yang di pojok ini 2 orang nih itu begini aja duduknya. Udahlah kata saya pikir ngantuk kali itu malah pindah tuh ke depan saya bang karena udah nggak kuat gitu bang. Udah di depan udah santai tuh nyalain lah rokok lah ngilangin tegang ya kan. Udah ngerokok, sampailah tuh di pabrik pencang. Ternyata ser gitu bang, kayak angin gimana ya, bos gitu kayak ada yang lewat gitu kan. Tapi ada dari dalam. Saya beranikan diri gitu ya, nengok, astagfirullah kata saya. Sekali lagi tuh diulangin gitu. Dah, perasaan ada 5 gitu ya, tapi kok tinggal 3. Saya penasaran lagi, tengok lagi. Tetap tinggal 3. Saya nanya bang, tadi perasaan ada yang turun nggak? Di mana kata si supir? Di situ di Tegal Jawa, di sekolahan. Kan biasanya yang turun situ. Nah, kan situ yang guntingin. Nggak ada yang turun ya? Iya ya. Kenapa emang? Nggak ada apa-apa saya bilang ya kan. Takutnya dia nggak ada kan. Akhirnya nggak ada apa-apa. Enggak serius ada apa? Saya juga sama. Sama kenapa bang? Di pabrik pencang tuh ya. Kayak ada yang dari kaca pojok ya. Angin sekelebat gitu putih. Ser gitu kan. Yang bener bang. Deh kok sama ya? Emang kenapa? Saya sebelah kiri nih. Jadi yang satu itu di sebelah kanan. Kata dia. Yang satu sebelah kiri. Penumpangnya tuh? Penumpangnya. Emang tadi berapa jumlahnya kata supir? Kan tinggal 5 orang bang. Yang bener lu katanya. Serius. Tadi dia dikirim bercanda kali ya. Yang bener. Demi Allah bang. Nih saya masih merinding nih saya bilang. Udahlah. Kita pulang aja kata dia. Jam berapa itu bang kira-kira? Udah bersubuh Tarhim. Tarim. Jam 4 lewat lah. Jadi udahlah pulang udah bersubuh ini. Udah sih bang serit lagi kata saya. Dipaksa-paksa. Alhamdulillah tuh bang. Ya mudah-mudahan sih hoki katanya. Kamu masih kuat. Udah jam karyawan nantinya tuh pulangnya bang, jam sewa kan lumayan tuh.
dan badan udah nggak kuat bang. Ya mungkin faktor panas gini ya, panas gitu ya. Akhirnya udahlah serit lagi. Nah serit lagi tuh beneran bang, alhamdulillah tuh dari baru ngetem aja nih itu penumpang banyak banget tuh. Itu penumpang dari Mauk gitu sampai ke Pasar Baru penuh. Berarti udah pagi tuh? Udah pagi tuh. Alhamdulillah ya katanya. Tuh kata saya juga, coba kalau kita pulang. Iya ya kalau udah begitu mah kata dia ya. Itu seneng-seneng gimana dia tadi mah ketakutan gitu ya. Iya, ntar takut. Iya takut ya, pengen pulang. Lah giliran hoki aja lu, seneng banget lah. Besok-besok mah kalau narik pengen nemuin itu lagi katanya. Iya kan begitu biasanya kalau nemu begituan katanya. Hoki gitu kan. Cuman bagi merekanya yang nemuin itu apes bang. Setannya apes. Setannya apes dia. Nah alhamdulillah tuh bang, pas narik tuh pulang narik. Lumayan lah dapat rezeki gitu lebih gitu ya. Nah selang beberapa hari tuh saya itu ngajak temen ke Mauk nongkrong lah. Cuman kan saya mau pinjam motornya karena saya mau main ke Sepatan. Nah itu sekitar jam 8 berangkat dari rumah. Pagi atau malam nih? Malam tuh bang. Jadi pas jam 8 malam saya ajak temen saya nongkrong ke Tugu terminal. Nah dia nongkrong tuh. Saya pinjam motornya bang. Waktu itu motornya motor Ninja bang. Masih bagus motornya. Saya gaya pengen minjem gitu kan. Ya saya pinjam aja tuh. Udahlah berangkat tuh saya bang. 8:30 lah pas berangkat dari Mauknya. Berangkat tuh lewat Polsek. Nah dari Polsek itu terus ada wakaf bang. Kuburan lagi. Kuburan itu bang. Sampai sekarang ada tuh kuburan di situ wakafnya. Ketika di situ tuh tiba-tiba motor mati mendadak bang. Klek. Nah ketika pas mati merinding itu bang. Jadi lah itu mah dingin kali gua ya. Ya udahlah saya periksa tuh apa businya kali ini. Saya periksa busi bagus. Karena kondisi motor kan bagus. Ada aneh tuh di situ tuh. Wah bensin kata saya. Saya periksa bensin. Ada bang. Lah kok kenapa bisa mati? Saya bilang ya. Udahlah. Takut mesin ada yang gangguin. Karena kan merinding kan tadi. Akhirnya saya tuntun tuh bang. Nyampe gang kampung. Yang rame-ramean gitu nggak diwakaf. Saya gondreng lagi tuh. Saya akan lagi. Saya starterin lagi. Tetap nggak bunyi. Tapi perasaan merindingnya itu semakin jadi gitu kan. Kok tadi biasa aja gitu kan. Sekarang makin jadi gitu bang. Akhirnya udahlah inisiatif bang. Lah mungkin ada yang pengen ikut kali. Ya udahlah kalau mau ikut malah saya basahin tuh bang. Kalau mau ikut ayo mau kemana. Saya arahin balik tuh motor tuh. Saya belokin. Itu masih didorong? Masih didorong bang kondisinya. Iya. Udahlah kalau mau ikut ayo mari. Nah saya selah. Langsung nyatok bang. Udah langsung nyala. Udah tuh saya jalan. Ketika pas di Bencang tuh jembatan, nah itu merinding lagi bang. Nyampe Bencang lewat, merindingnya hilang. Enteng lah gitu ya. Nengok ke belakang, lah udah nggak ada kali lah, dia bilang. Di Polsek saya belok arah berbalik. Udahlah, udah saya turunin tuh, saya bilang gitu ya. Udah berjalan lagi saya bang, nyampe Sepatan. Nah mainlah ke rumah teman saya tuh di Sepatan. Sekitar jam 10:30 baru pulang saya bang. Saya pamitan ke teman, bang, sorry lah pulang. Temen udah nungguin di Mauk. Ya udah oke, hati-hati ya jalan. Udah pulang bener aja. Nah di Kesambi Ambon, nah di Kesambi Ambon itu kan dulu itu material bang. Sebelah kiri material kalau dari arah Tangerang itu. Sebelah kanan itu pohon-pohon masih gelap itu bang. Jadi ada telepon koin, ada telepon koin tuh ya yang rusak, yang bekas dulu masih belum dicabut tuh. Jadi ketika saya lewat di material itu dari kejauhan ada bayangan putih bang. Ternyata semakin motor saya deket, bayangan putih itu semakin deket. Tapi dia nggak berhadapan bang. Cuman saya yang takut bang. Ternyata pas saya nengok lagi, dia masih ada bang. Jadi sama-sama nyeririt begitu bang tuh. Jadi dia nggak berani ngadepin muka gitu kan.
Emang bolong sih enggak bang, cuman dia putih, itu serba putih. Terus rambutnya juga panjang gitu kan. Cuman waktu itu dia habis nyeririt tuh ya, perasaan motor saya kenceng bang. Motor perasaan kenceng, tapi kok orang ini nggak habis-habis, itu masih ada aja pas ketika dia di telepon tadi di pohon Ambon itu hilang. Nah setelah hilang tuh baru saya bablas tuh, kenceng itu bang. Kayak udah kayak Rossi aja tuh waktu itu mah tuh. Bablas saya udah baca sholawat apa aja tuh saya bacain itu. Lambur aja udah. Saking takutnya bang. Habis gimana? Dari kejauhan udah kelihatan banget jelas itu mah putihnya gitu. Set. Dari material tuh bang ya. Material set gitu tuh. Biasanya kan kalau memangnya dia berani adep-adepan gitu kan. Kalau adep-adepan udah pal-palan saya bilang gitu kan. Cuman dia begitu jadi makin serem gitu bang. Jadi udah saya juga lah. Udah masing-masing aja lah gitu. Akhirnya dia nyeret gitu. Udah. Dia lewat udah hilang. Pas saya ngacir aja. Jadi setelah kejadian itu ya saya pulang ke rumah ya alhamdulillah udah biasa-biasa aja, cuman nggak sakit doang gitu kan. Ya karena mungkin nggak kesamper lah kata orang sana dulu mah. Besoknya tuh saya ikut narik lagi bang, tetep narik malam bang. Ya normal aja, seminggu 2 minggu ya kan, biasa aja tuh. Cuman pas dapat sebulan lebih saya narik kejadian lagi tuh bang. Cuman itu mah bukan kita waktu naik bang. Jadi ketika saya bawa penumpang tuh mau pulang return terakhir. Kita kan kebetulan habis dapat rombongan, makanya rencana return terakhir tuh jam 3 pulang. Nah udah nyantai lah, udah dapat borongan ya kan. Nah berangkat tuh jam 2 tuh ke Pasar Baru buat cari tambahan doang. Nah pulangnya karena udah dapat duit, bang, saya belajar lah ngelancarin. Kasihlah sama supir, dari supir nggak dikenek, dia di samping kan kiri. Ya udah pelan-pelan sambil bawa penumpang ya, biasa aja tuh bang. Sampai sepatan juga tuh biasa aja, turun naik penumpang udah bisa lah dikit-dikit. Namanya malam kan sepi, nggak ada orang, berani kenceng tuh, tuh kenceng. Ketika di Ambon lagi bang, di Kesambi itu bang, itu tiba-tiba mobil ngunci stang sendiri. Saya astagfirullah, sampai supir rem kan, nggak bisa bang. Jadi mobil tuh nganan aja. Pas nyampe tembok tuh, yang ada pohon yang Ambon itu tuh, yang ada telepon koin, itu anehnya berhenti sendiri, nggak sampai nabrak bang. Untungnya di sana nggak ada mobil. Udah marah-marah aja supir. Kenapa lu bukannya dibalikin ke kiri? Bang, saya juga heran. Lepas kerot kali. Kan dia pengalaman supirnya bang. Enggak mungkin katanya. Emang ngeliat apa? Nggak ada apa-apa. Cuma tahu-tahu kunci stang nggak bisa dibalikin ke kiri. Kata dia. Kok aneh ya? Ada periksa. Saya baca selawat aja di situ bang ya. Bener kan tuh nggak bisa dibalikin. Udah mentok bang. Ini tembok ya. Udah. Saya baca selawat aja sampai istighfar ya. Tuh selang berapa menit tuh bisa bang. Diperiksa tuh nggak lepas kerot. Kata saya, baru kali ini lu heran gue mak, kata supir. Emang biasanya gimana bang kalau misalkan lagi jalan itu? Emang pernah gitu? Ya seumur-umur gue narik sih, yang namanya lagi jalan gak mungkin ngunci setang. Emang kenapa itu? Kagak tahu bang, tadinya nih saya itu firasat saya nih bang. Jadi ketika saya lewat Ambon itu, jadi kayak ada orang yang sini gitu. Oh, makanya pas refleks langsung begitu tuh, langsung ngunci. Iya. Merinding mah kagak, cuma kan ada yang ngaweh gitu bang. Itu yang abang lihat apa? Jadi sosok cewek gitu ya, rambutnya panjang gitu, nunduk begini doang tuh di bawah telepon koin itu bang. Iya, kayak ngelambai gitu. Kayak ngelambai. Iya. Nah, abis itu kan udah betul tuh mobil tuh bang. Supir saya yang bawa bang, ganti tuh. Nah, supir saya yang bawa, saya tuh udah nggak kuat bang. Jadi panas gitu kayak orang kesamper gitu ya, menggigil gitu kan. Ya Allah, kenapa saya apa kemasukan? Ya enggak katanya. Terus periksa sama temen, panas bang. Panas badan. Iya, jadi badan tuh kayak ditempelin tapi nggak nempel gitu kan. Nah setelah kejadian itu kan nganterin sewa dulu tuh bang. Ada 1 sewa.
Pas pulang sampai Mauk tuh, bang saya pulang aja lah, ya badan gak enak. Yaudah emang janjinya juga udah habis kata dia, udah pulang dah tuh. Kasih gian tuh saya tuh 70.000. Oke. Udah pulang tuh saya dianterin ojek. Nah badan udah masih menggigil bang. Udah nyampe rumah, di kamar tidur, ambil selimut ya kan. Menggigil tuh bang badan. Panas kayak gimana gitu ya. Akhirnya nggak lama ketiduran tuh. Tapi ketiduran kayak tidur ayam lah gitu ya, masih ngebayang-bayang gitu kan. Kebayang-bayang yang tadi tuh bang, masih nggak habis pikir gitu kan. Ngelamun aja, tertidur gitu. Tiba-tiba di dalam tidur itu ada pocong dikejar-kejar saya bang. Sampai ke darah perut gitu. Baca selawat nggak bisa, baca apa gitu bang. Jadi udah bener itu mbak, dikejar-kejarnya beneran dalam tidur itu. Mimpi itu padahal, tapi kayak bener. Gitu kan. Mungkin kalau ada teman saya mah tahu saya gini nggak bisa membuka. Pas buka bangun, kaget di jendela bener ada sosoknya bang. Jadi yang tadi dalam tidur itu ternyata bener. Langsung saya tarik selimut, saya tidur lagi tuh. Udah tuh sampai situ nggak bangun-bangun tuh saya tuh. Besoknya saya sakit tuh, karena kayak dihantuin begitu tuh. Tapi alhamdulillah sih pas sama buah saya dipencet lah gitu kan. Apa kata Uwa tuh? Lah itu mah ada yang mampir katanya. Kata mah gitu. Siapa pak? Udah pokoknya ada yang mampir katanya gitu aja. Tapi udah nggak apa-apa katanya, dipencet itu sama Uwa. Kasih minum. Udah mending tuh sambil minum 2 drek gitu kan. Alhamdulillah udah bisa narik lagi tuh bang. Udah narik lagi, ada temen tuh ngajak narik rombongan, bawa anak renang, anak sekolah bang. Anak sekolah renang itu di daerah Google bang. Di daerah Google saya bawa rombongan, pulangnya nginep tuh bang sama penjaga sekolah. Nginep di mana? Di sekolahan bang. Oh, sekolahan. Katanya bang, kan asik tuh penjaganya. Nginep aja bang di sini bang. Lah, ntar ada apa-apa lagi sekolahan mah? Enggak. Emang kenapa sih trauma banget? Udah, nggak apa-apa, nginep aja. Ya udahlah, saya nginep. Tapi temenin ya. Ketika itu 8:30 malam, tiba-tiba penjaga itu keluar bang. Nggak tahu kemana itu, bilang kagak ya kan. Saya menungguin aja, 1-2 jam saya nungguin tuh. Kata saya ambil, ada kuncinya bang di pintu, nyangkut. Karena namanya di kantor kan takutnya ada apa-apa yang hilang, saya kunci lah kantornya. Terus saya tidur bang, karena lama nungguin kan, akhirnya tidur lah. Nah tidur, tiba-tiba terbangun bang. Bangun, lihat jam 1 bang. Itu ada suara, ada orang yang kayak ngaduk kopi bang. Itu di belakang lemari. Kebetulan di belakang lemari itu ada WC, ya kan. Akhirnya, lah penjaga kali udah pulang. Pikiran saya kan begitu. Tapi berhenti, setelah saya bangun itu berhenti bang. Saya lihat kunci, lah kok masih ngunci? Siapa yang bikin ya? Nah dari situ tuh saya rada takut tuh bang. Takut beraniin diri. Lah apa sih, penasaran tikus kali. Saya beraniin diri, lihat di situ, kaget saya bang. Orangnya mah kagak ada, cuman ada kopinya bang, ada gelas matangnya itu bang. Kata saya, ini siapa yang bikin ya? Tapi rada merinding kan, sebelahnya jendela tuh. Ada angin-angin seberiwing itu kan malam-malam ya. Nah, kata saya udah dingin-dingin, saya minum aja lah. Saya minum tuh bang kopi tuh, tapi saya nggak bisa tidur. Jadi nggak bisa tidur karena saking takut bang. Mana orang ini nggak nongol lagi ya. Saya mau keluar takut, yang namanya tengah malam gitu bang, jam 1 lewat. Sampai jam 2:30 tuh. Kan di belakangnya ada pohon apa kali tuh ya. Jadi ada kayak ser gitu ya. Udah, saya saking takutnya, saya ambil, ada di situ ada selimut, saya ambil, saya tutupin aja tuh. Sampai nunggu dia, tapi nggak bisa tidur bang. Karena masih rasa, karena minum kopi tadi, mau keluar takut ya. Mau apa-apa takut tuh, jadi adanya begini aja tuh di bangku. Apalagi ditambah lagi yang tadi angin ser gitu. Takut banget gitu kan, takutnya dia datang gitu kan. Di pikiran udah macam-macam lah. Dia nongol gitu kan. Nah setelah pagi tuh bang, ternyata nggak nongol juga tuh si penjaga. Akhirnya udahlah, saking takutnya saya tuh pulang. Kunci saya tinggalin tuh bang. Bodo amat kata gue, balik tuh. Udah pulang nyampe rumah,
Udahlah, besok narik lagi. Malam sore tidur tuh. Sore biasa narik lagi tuh bang. Narik malam biasa. Ya normal-normal aja biasa lah. Sehari 2 hari. Nah seminggu kemudian tuh ada kejadian lagi nih bang. Gimana tuh? Pada waktu itu berangkat dari Mauk jam 10. Sampai perjalanan di KM tuh. Kan saya masih di pintu bang. Karena waktu itu saya masih seneng narik di pintu. Tiba-tiba di daerah Cangkring itu sebelah kanan itu wakaf bang. Wakaf. Ya banyak-banyak pohon. Sampai sekarang masih bang. Iya. Itu gelap itu bang. Tuh dulu mah bang. Pas ngeliat tuh ada sosok hitam. Bos kata saya kaget tuh. Kayak pengen ikut bang. Lah saya kabur aja ke dalam. Saya masuk bang ke dalam. Duduk di dalam. Udahlah. Pura-pura nggak tahu aja kejadian. Tiba-tiba plak gitu. Kaca jatuh. Kaca belakang. Kaca belakang bang yang segitu kuatnya. Bang berhenti. Kenapa? Kaca jatuh. Mana? Dicariin tuh bang. Di jalan lewat wakaf itu nggak ada bekasnya bang. Udah biarin lah. Nanti penumpang dulu kata supir. Udahlah berangkat tuh ke Pasar Baru. Udah ngetem tuh. Gampang kaca malah. Cari lagi siang-siang kata dia. Nah udah nyampe Pasar Baru. Udah penumpang kita ngetem lagi tuh bang. Situ full bang dapat penumpang. Dari Pasar Baru tuh full. Jadi di depan 3 ceritanya tuh bang. Di belakang maupun semua ada penumpang 2 di pintu connect. Saking penuhnya kan dia berdiri di situ bang. Nah sampai situ ceritanya tuh di Sangiang. Saya guntingin bang. Oke, minta-mintain duit. Saya minta-mintain duit tuh bang. Karena dalam tuh yang 2 mah masih berdiri tuh yang penumpang di pintu mah. Saya ke dalam mintain duit. Ternyata nyampe situ di yang tempat tadi ada yang mau ikut itu masih ada tuh bang yang sosok hitam tadi. Saya nunduk lah bang. Setelah saya nunduk tiba-tiba mobil oleng, buang kiri buang kanan. Ketika buang kiri saya ngegelundung bang kayak karung bang. Abang jatuh Itu bang, udah nggak sadar tuh. Nah sadar saya udah di tengah jalan sampai teman saya datang nyamperin mau nolongin bang. Orang warung juga nyamperin bang. Kata temen yang nolongin, udah deh bawa ke dokter aja ke klinik katanya. Ya digotong tuh sama tukang warung. Nggak apa-apa bu, saya bisa berdiri, orang ngelecet nggak apa katanya. Ya bener dia. Ketawa saya tuh bang, ngeliat teman saya tadi. Kan saya nggak tahu mobil kemana. Bang, tuh muka lu kenapa? Gua tadi turun karena mobil rem blong kata dia tuh. Terus mobil kemana? Kan saya kaget ya. Banyak penumpangnya, nabrak bus katanya. Nah ternyata mobil bang nabrak bus bang. Tapi saya nggak tahu kan saya jatuh duluan. Saya tanya yang loncat tadi, lu kenapa? Saya loncat pas waktu pelan. Cuman saya jatuh nyungsuk kena pasir kata dia. Udahlah kumur-kumur dulu, kumur-kumur. Nah habis itu kan nggak apa-apa nih saya nih. Saya samperin kan, panik kan banyak penumpangnya. Di depan penumpang tadi 3. Akhirnya saya samperin, penumpang masih pada ngumpul bang di pinggir bang. Nggak apa-apa, kaca hancur. Kaca depan hancur. Itu penumpangnya orang kampung saya satu tuh yang di depan. Masih hidup sekarang dianya orangnya bang. Begitu juga yang jatuh tadi nolongin saya. Masih hidup juga bang orangnya, si Asep tuh namanya. Jadi ada 2 orang yang di pintu itu, si Asep sama si Kiran. Namanya Kamsirin sekarang bang. Nah setelah itu kan supir nelpon bos. Saya samperin tuh supir, saya tanya. Kenapa bisa oleng gitu kan. Saya kaget. Di samping itu ada sosok hitam. Nah tiba-tiba saya rem. Nah saya rem itu blong. Makanya saya buang kanan kiri biar nggak langsung nabrak bus karena di depan ada bus. Ternyata akhirnya nabrak juga kata dia kan. ada di mana sosoknya? Di sebelah kanan. Di tempat tadi yang saya lihat juga. Kan saya juga ngeliat bang. Jadi waktu saya guntingin ngeliat di jendela masih ada yang tadi berangkat itu. Makanya dia juga saya tanya kok bisa sama. Tapi kok bisa remnya ini bang setelah selesai penumpang udah pada pulang. Alhamdulillah nggak ada yang apa-apa. Saya cek rem bang, itu nggak blong. Ternyata rem nggak blong bang. Sampai ada warga situ, mobil supirnya mabuk kali. Nggak mabuk, orang saya tahu orang dia biasa narik juga nggak pernah mabuk dia mah. Ya disitulah sosok hitam itu yang membuat rem blong itu bang diganggunya. Jadi rem bisa blong karena sosok hitam. Jadi setelah kejadian itu kan saya pulang tuh bang, mobil dibawa, terus laporan bos,
Ya udah, itu saya pulang ke rumah. Ya sekitar jam setengah 12 bang. Baru nyampe gerbang rumah, kan di samping rumah itu ada rumah kosong. Jadi ada kelebat hitam tuh lagi bang, di belakang rumah kosong itu. Saya kira maling kali ya. Woi siapa tuh? Nggak ada suara. Saya samperin tuh, langsung merinding tuh situ tuh. Ternyata saya lihat ada di atas bang, di atas pohon. Kan di sumur tua itu ada pohon. Nah di atas pohon itu dia ada di atas. Tapi sekejap doang hilang, nggak ada lagi. Udahlah, saya kabur takut ya kan. Tapi merinding tuh, pas masuk ke rumah tuh baru nyampe pintu ada yang manggil. Man katanya. Nambah serem tuh. Siapa yang manggilnya? Saya panggil mak ya kan. Nggak dibuka-buka tuh. Nambah kenceng tuh manggil tuh. Tapi nambah jauh. Man. Ya. Saya bismillah saya beraniin bang. Yang manggil suara cewek atau cowok? Cowok bang. Oh cowok. Jadi saya ke belakang lagi, saya samperin tadi di sumur tua tadi tuh. Saya samperin lagi di sumur tadi. Saya kira tetangga sebelah yang ngerjain. Saya lengklah ke temboknya. Nggak ada orang. Kok manggil lagi, man? Cuman agak jauh. Bukan di sumur, di rumah tua. Tuh, nambah merinding lagi di rumah tua. Saya kabur lagi bang. Saya kabur lagi ceritanya tuh. Saya nggak benar-benar pulang karena ibu saya nggak ngebuka-buka. Terus suara panggilan itu masih menggiang-giang di telinga gitu bang ya. Saking takutnya, saya balik lagi mau nongkrong ke depan. Ternyata pas di tikungan masjid tuh ada suara kretak gitu ya. Saya lihat tuh, saya ngelirik, kaget saya tuh, kabur bang saya bang. Jadi yang kretak-kretak itu ini keranda mayat. Oh. Jadi keranda mayat itu kayak diangkat-angkat begitu bang. Sekilas saya lirik itu kerangkanya itu kayak digorok-gorok, kabur saya bang. Tapi perasaan aduh kencang bang. Kok saya nggak kuat gitu kan? Ternyata setelah suara itu nggak ada, saya baru bisa lari bang. Jadi ketika masih ada kretak itu perasaan saya itu lari bang, karena takutnya. Tapi masih di situ. Ya akhirnya ya udah suara hilang tuh bang, saya bisa lari. Nah ketemu teman tadi di jalan tuh yang masih nongkrong. Kenapa lu lari-lari? Ya saya ceritain tuh bang, bahwa tadi ada kejadian seperti itu. Akhirnya saya nggak jadi pulang, begadang sampai pagi. Akhirnya kan sampai nggak narik saya bang tuh. Gila ya. Karena kan saking takutnya itu karena kejadian itu. Akhirnya udah saya diurut dulu tuh bang. Pas jatuh itu takut dalam bang, makanya saya urut. Nah tukang urut pun nanya, kan dia rada bisa bang. Kenapa katanya? Tadi di mana kejadiannya? Di KM. Wah ini mah badan mah nggak apa-apa ini ya, katanya ada yang jaga ya. Cuman itu iseng katanya. Kamu sih orang pengen ikut nggak boleh. Itu dia bisa bang, orang itu nebak. Dia mah namanya Mang Jahari tuh. Itu dia bisa nebak. Iya. Nah kita mah nggak bisa ngeliat apa yang ikut atau gimana. Nah kalau kita kan nggak bisa lihat. Kalau dia bisa nebak. Kalau ada orang makhluk halus atau samper gitu ya, dia bisa gitu merasakan. Ternyata udah dipijit sama dia, alhamdulillah tuh. Diminumin obat dari dia, udah bisa normal lagi tuh, narik lagi. Nah nih Pak Maman, pas Pak Maman lagi bawa mobil tuh, yang tiba-tiba setirnya kekunci gitu kan. Di stang itu. Kan Bapak kan sebelumnya ngelihat sosok ya, yang putih yang begini-gini ya. Nah kan supir waktu lagi jadi kenek ya. Dia dari samping ngeliat dia Pak ya. Nah itu dia ngeliat juga gak Pak? Enggak dia mah. Oh dia nggak. Dia ngeperhatiin dia mah. Cuman kaget makanya nanya kenapa. Ya kan dia nanya. Makanya saking kaget dia ngenek di samping saya. Dia di samping duduk aja kan, tiba-tiba ke kanan kan. Nah dia kenapa bisa begitu? Berarti dia nggak ngeliat. Nggak ngeliat, karena ada yang ini, saya bilang ada yang ngawe-ngawe gitu kan. Akhirnya bisa ngunci sendiri gitu. Nah sekarang nih Pak, mobil kan sekarang 2024 ya. Itu mobil trayek Bapak itu dari Mau ke Tangerang ya? Itu masih ada Pak? Masih ada merah putih. Sampai sekarang nih? Masih ada. Oh iya, itu sampai 24 jam itu berarti mobil? 24 jam. Oh malam pun ada malam ya? Ada. Malam ya? Ada masih terus ada ya? sampai sekarang juga. Oh iya. Cuman kalau yang mobil Isuzu udah khusus jemput karyawan. Oh jemput karyawan? Masih ada tapi khusus jemput karyawan. Berarti buat umum udah nggak ada? Udah nggak ada. Yang ada juga jurusan Paku Haji. Oh Paku Haji.
Iya dulu Kalau yang Elf, merah putih Isuzu gitu ya. Iya, Isuzu. Terus ada Tangerang, Kalideres apa mana dulu juga ada juga tuh ya. Ada. Sekarang udah nggak ada tuh. Ada itu Isuzu. Iya. Kayak Cibone, Balaraja ada. Ada juga ya? Ada. Kampung Melayu ada. Makanya kalau narik malam itu saya kemana aja yang ada penumpangnya. Iya. Nyari penumpang ya Pak, bukan nyari setan ya? Bukan nyari setan. Dikira nyari setan nih. Tadi Kalau nyari setan Bapak mah. bilang tadi habis ngelihat sosok itu langsung rame itu tadi kan. Iya. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Pak Mamawan ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih banyak Pak Mamawan ya. Sama ya. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.